Turunan dari perkalian dua fungsi trigonometri. Kita akan bahas misalkan seperti ini, 3x kuadrat dikalikan kotangen dan seterusnya. Bentuk-bentuk perkalian seperti ini, turunannya akan seperti apa? Bisa juga dua fungsi trigonometri dikalikan seperti cos dikalikan sin, cos dikalikan tangen, dan seterusnya. Banyak yang akan kita bahas. Mengingatkan kembali video-video sebelumnya bahwa sinus itu turunannya adalah kosinus, kosinus turunannya negatif sinus. Lalu tangen dan kotangen ini selalu kembar. Ya. Ada huruf T berarti kembar, kuadrat. Kalau sekan dan kosekan, dua. Ya. Disalin ulang sekannya, lalu ditambahkan tangen. Salin ulang kosekannya, lalu tambahkan kotangen. Kalau awalnya C, maka jadi negatif. Di sini C, negatif. Di sini C, negatif. Begitu. Tipe soal pertama, misalkan seperti ini. Ya, perhatikan bedanya. Ada dua soal. Mana bedanya? Iya. Ini penjumlahan. Sedangkan ini perkalian. Kalau penjumlahan pengurangan, video sebelumnya sudah kita bahas. Ya. Ini tinggal satu persatu saja. Turunan dari 7x adalah 7, lalu turunkan kosinus x. Kosinus x, ingat ada huruf C berarti negatif kan? Ya, berarti negatif sinus x. Begitu. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang bentuknya begini, perkalian. Tidak sesederhana penjumlahan atau pengurangan. Di turunan aljabar kita sudah mengenal kalau ada dua fungsi dikalikan, maka bergantian. Ya, jadi ada 4 proses. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Ya. Kalau perkalian 2, berarti langkahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gampang mengingatnya, intinya adalah langkah bergantian. Ini kan turunan ya, berarti turunkan yang pertama, yang satu diam dulu. Kemudian di langkah berikutnya, yang ini tinggal menyalin, baru kemudian gantian. Fungsi kedua sekarang diturunkan. Ya, lebih jelasnya nanti dalam proses pengerjaan soal selalu diulang-ulang. Ya. Ini anggaplah dua fungsi yang berbeda, 7x lalu cos x. Anggap 7x itu sebagai U, suku pertama. Ya. Lalu cosinus x sebagai fungsi kedua. Anggaplah seperti itu supaya mirip dengan ini. Sehingga tinggal kita pecah saja prosesnya. Yang pertama turunkan dulu, yang 7x berarti, lalu yang ini diamkan, lalu bergantian. Intinya kita perlu turunan. Turunan dari 7x adalah 7. Ya. Turunan dari cosinus x, ingat C berarti ada negatif, negatif sin x. Begitu. Sehingga yang ini kita sudah dapat 4. Ya. 4 jenis. Ini akan kita pakai semua. Akan kita pakai semua. Silang ya, ini dengan ini dengan ini. Yuk. Turunan yang pertama, kemudian yang kedua salin ulang. Yang pertama adalah ini. Turunannya. Lalu yang kedua, cosinus x disalin ulang. Hanya begitu saja. Ini sudah 2 langkah. Sekarang tambah. Ya, rumusnya tambah. Kemudian U. U itu kan 7x. Kemudian V aksen. V aksen kita sudah dapat. Begitu ya. Jadi pasangannya silang. Ini dengan ini disalin. Kemudian ini dengan ini disalin di kanan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Pastikan itu supaya tidak ada langkah yang terlewat. Setelah ini disederhanakan saja, sudah beres sebetulnya. 7 cos x. Yang ini ada negatif di sini, bisa tarik ke sini ke depan, sehingga negatif 7x sin x. Ini jawabannya. Kalau mau disederhanakan lagi, ya, misalkan mau disederhanakan lagi, di sini memuat angka 7, di sini pun memuat angka 7.
7-nya ingin disalin 1 kali. Berarti 7 simpan di luar. Kasih tanda kurung. Yang ini 7 cos X. Karena 7 sudah ditulis di sini, berarti yang belum ditulis apa? Cos X. Tulis di sini. Begitu. Negatif, pengurangan, tulis pengurangan. Angka 7 di sini sudah diwakili oleh 7 ini, berarti tidak usah ditulis lagi. Yang belum ditulis yang mana? X sin X. Maka tulis tinggal X sin X. Itu caranya menyederhanakan. Nomor 3 sekarang. Ada dua fungsi, 2x pangkat 3 sebagai U, kemudian sin 4x sebagai V. Kita butuh turunan. Turunan 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Ini turun ke bawah, tinggal dikalikan 2 jadi 6. Lalu 3-nya dikurangi 1 jadi 2. Yang ini turunannya apa? Pasti 2 tahap ya, karena ada fungsi, ada sudut. Fungsinya turunan dari sinus adalah kosinus 4x. Fungsi sudah, sekarang tinggal sudut kita turunkan. Turunan dari 4x adalah 4. Ya. Simpan aja di depan. Angka simpan di depan. Sehingga turunannya ini. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus. Bergantian. Silang aja ini dengan ini pasangkan. Ya, 6x kuadrat dengan sin 4x. Kemudian ini dengan ini pasangkan. Begitu. Langkah selanjutnya adalah penyederhanaan. Ya. 6x kuadrat sin 4x sudah sederhana. Artinya 6x kuadrat bukan sudut. Sudah di depan itu sudah bagus, sudah tepat. Yang ini 2x pangkat 3 dengan 4. Ini bisa digabung jadi 8x pangkat 3 cos 4x. Ini jawabannya. Kemudian yang keempat. Variasi sedikit. Sudutnya 3x min V. Ya, tidak jadi masalah. U-nya 2x. Sekarang V-nya tangen 3x min V. Kita selalu butuh turunan dari keduanya. Turunan dari tangen, ya, turunan dari tangen 3x min V. Di sini ada fungsi, di sini ada sudut. Fungsi dulu. Tangen itu apakah negatif? Tidak. Karena diawali oleh huruf T, bukan oleh huruf C. Yang negatif itu kalau diawali huruf C, pasti dia turunannya negatif. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, ada huruf T berarti apa? Berarti kuadrat. Kalau ada huruf T berarti kuadrat. Ya. Sehingga turunan dari tangen adalah sekant kuadrat. 3x min V. Begitu. Fungsi sudah, sekarang tinggal sudut. Turunan dari 3x min V, turunan 3x adalah 3. Turunan min V, karena ini tidak ada x-nya, berarti bisa diabaikan. Karena turunannya 0. 3 simpan saja di depan. Beres, tinggal diaplikasikan ke dalam rumus. Ya. Silang, berarti 2, gabungkan dengan tangen 3x min V, kemudian tambah, itu rumusnya. Silang, 2x dengan ini. Begitu. Sederhanakan bagi yang bisa, ini sudah sederhana, sudah bagus, tinggal yang ini 2x dengan 3 gabungkan jadi 6x. Sekant kuadrat 3x min V. Begitu jawabannya. Nomor 5, silakan dicoba dulu. Nanti cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Anggap 3x kuadrat plus 5 sebagai U. Lalu kotangen 7x sebagai V. Turunannya 6x. Turunan dari kotangen 7x, yang pertama kotangen itu diawali oleh huruf C, berarti negatif dia. Ya, yang pertama itu fungsi, yang pertama positif atau negatif. Dia negatif karena diawali oleh huruf C. Kemudian kita lacak, ada huruf T, ada. Selama ada huruf T, maka pasti hasilnya kuadrat. Ya. Sehingga itu untuk mengingat maksudnya. Kotangen negatif kosekan kuadrat 7x. Fungsi sudah. Sekarang 7x. 7x itu sebagai sudut, turunkan 7. Simpan di depan. Sehingga dihasilkan negatif 7 kosekan kuadrat 7x. Baik, di video sebelumnya sudah lebih jelas ya. Silahkan pastikan Anda menyimak video sebelumnya. Ini dijelaskan lebih rinci. Variasi soal lebih banyak mengenai turunan-turunan ini. Di sini juga dijelaskan. Baik, tinggal diaplikasikan saja.
silang. 6x pasangkan dengan 7x, kotangan 7x, lalu yang 3x kuadrat plus 5, pasangkan dengan ini. Ikuti saja U aksen itu kan ini maksudnya. Lalu V itu kan maksudnya ini. Gitu. Lalu U itu adalah ini. Lalu V aksen itu adalah ini. Sederhananya kali silang. Ini dulu, ya kan, salin. Lalu ini dulu, salin. Dari atas dulu ya, atas, bawah, atas, bawah. Begitu. Sederhanakan bagi yang bisa disederhanakan. Di sini ada angka ya, bukan sudut, bukan apa-apa, ada angka, bisa tarik kita ke depan. Tambah dikali min 7, ya, jadi min 7. Seperti ini. Nomor 6. Kita variasikan lagi. Misalkan kalau ketemu dengan soal seperti ini, jadi tidak repot nanti. U-nya itu, lalu V-nya ini. Ya. Sekarang diingatkan yang ini turunannya apa? Akar X pangkat 2, ya, X pangkat 2 dengan akar 3, sebetulnya kalau ditulis dalam pangkat pecahan, sebetulnya gampang. X kuadrat, 3-nya di sini, kalau dalam pecahan, simpannya di bawah gitu. Bacanya kan sama aja, X pangkat 2 per 3, X kuadrat, itu bersatu X kuadrat itu. Per 3 gitu. Itu cara mengubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Sekarang kita turunkan, namanya turunan, prinsipnya sama, mau pangkat pecahan, mau pangkat bulat, sama saja. Turunkan ke depan, jadi 2 per 3x. Kemudian setelah turun, satu hal lagi apa? Kurangi 1. Persis sama. 2 per 3 dikurangi 1, samakan penyebut, bisa, kan? Sehingga 2 dikurangi 3, negatif 1. Negatif 1 per 3. Itu turunannya. Ya, kemudian biasanya namanya penyederhanaan itu pangkat tidak negatif, biasanya begitu. Sehingga tarik lagi ke bawah supaya tadinya negatif jadi positif. Itu ya. Caranya untuk membuat ini positif berarti posisinya jangan di atas tapi tarik ke bawah. Ini nempel dengan 2 tadinya, sekarang nempel dengan 3. Itu pasti tadinya negatif jadi positif. Begitu. Setelah ini bagaimana? Kita ubah lagi ke dalam bentuk akar. Gampang, X pangkat 1, 3 ini simpan di depan. Jadi begitu. 2 tulis 2, 3 tulis 3, X pangkat 1, X pangkat 1 per 3, 3-nya simpan di depan sini. Sehingga turunannya adalah ini. Kemudian sekant 3x, ini ada fungsi, ini ada sudut. 2 tahap ya. Yang pertama, apakah positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Karena tidak diawali huruf C. Ya, sehingga dia pasti positif. Kemudian yang kedua, ada huruf T, tidak ada huruf T. Sehingga tidak mungkin kuadrat. Ya. Ini anaknya 2, berarti turunannya 2. Sekant, tangan. Sekant, ditulis lagi sekant 3x, tapi yang kedua tulis temannya, yaitu tangan. Ingat, tangan itu selalu berteman dengan sekant. Begitu. Dalam video sebelumnya ada nyebut setan, ya nggak masalah. Sekant 3x itu setan. Sek dan tan. Begitu. Fungsi sudah dipecah. Sekarang tinggal sudut 3x. Turunan dari 3x, 3. Simpan di depan karena angka. Proses menurunkan sudah selesai. Tinggal kita aplikasikan ke dalam turunan. Silang, pasangkan begitu. Tambah, lalu ini pasangkan. Tinggal disalin ulang. Hanya begitu saja. Ya, sederhanakan sehingga ini tulis. Kemudian ini ada angka, simpan di depan sehingga begitu. Ya. Sederhanakan bisa. Kita lihat saja ada yang sama enggak. Itu fokus penyederhanaan itu kita lihat ada yang sama atau enggak. Ya. Sekant 3x di sini pun sekant 3x. Nah, ini sama. Berarti bisa kita sederhanakan. Artinya jangan ditulis 2 begini. Tulis 1 kali. Simpan di depan dulu. Sekant 3x simpan di depan. 2 per 3 ini tulis. Karena belum ditulis kan, kita baru menuliskan sekant 3x.
Sekant 3X tidak perlu kita tulis ulang karena sudah ditulis di sini. Tambah, kita tulis tambah. 3, kita tulis 3. Ini, 3 tulis ini. Sekant 3X tidak perlu. Kenapa? Karena sudah diwakili. Lanjut, ya, lewat karena sudah diwakili. Tangan 3X belum diwakili, tulis. Gitu. Itu cara menyederhanakan. Nomor 7 sekarang, semakin kompleks memuat akar. Tapi, ingat, akar X artinya pangkat 1/2. Ini kita kerjakan di sini, X pangkat 1/2. Apa yang terjadi dengan turunan? Ada dua hal. Yang pertama turun ke depan, jadi setengah, kemudian pangkatnya berkurang 1. 1/2 dikurangi 1, ya, samakan penyebutnya. Jadi negatif setengah. Karena negatif, kalau kita ingin positif, tarik ke bawah. Tempelkan dengan angka 2. X pangkat setengah itu berarti X pangkat 1, ini akar. Jadi lebih manis kelihatannya. Tidak pangkatnya pecahan. Bentuk begini lebih enak dilihat. Sehingga turunannya adalah ini. Kosekan akar X, ya. Kosekan turunannya apa? Positif negatif? Negatif, karena ada huruf C. Ada huruf T, tidak ada huruf T. Sehingga nggak mungkin pangkat 2. Artinya apa? Artinya ini turunannya ada 2, anaknya 2. Negatif, kosek, kotan. Gitu. Karena kosekan selalu pasangannya dengan kotangan. Ya. Negatif. Itu fungsi sudah. Jadi hasilnya negatif kosekan akar X, kotangan akar X. Kenapa ini jauh-jauh? Saya menyiapkan untuk turunan sudut di sini. Ya. Karena fungsi sudah, sekarang tinggal sudut. Turunan dari X, turunan dari akar X apa? Kita sudah hitung ini kan? Tinggal kita salin saja di sini. Begitu. Kemudian kita aplikasikan. Silang. Ini pasangkan dengan ini. Dampingkan. Tambah. Kemudian ini juga sama. Sandingkan dengan ini. Ya. Kurung biasakan. Supaya tidak salah paham. Bukan akar X dikurangi. Tapi akar X dikali. Ya. Sederhanakan yang bisa. Ini bisa. Akar X dengan akar X bisa jadi hilang. Sehingga ini salin ulang. Ini hilang. Tinggal 1/2. Negatif. Negatif 1/2. Kosekan akar X. Kotangan akar X. Ada yang bisa disederhanakan? Lihat saja di sini mengandung kosek akar X. Di sini pun mengandung kosekan akar X. Tulis 1 kali di sini. Ya. Kemudian yang ini kita salin ulang. Yang ini tidak perlu disalin ulang karena sudah diwakili di sini. Lewat saja. Negatif tulis negatif, setengah tulis setengah, kosekan akar X jangan disalin di sini. Kenapa? Karena sudah diwakili. Kotangan akar X tidak ada yang mewakili di sini, berarti salin ulang. Begitu saja. Jadi yang berbeda disalin di sini. Gitu. Itu cara menyederhanakan. Nomor 8 kita lihat. Sekarang bentuk soal ketika fungsinya yang ditarik akar. Anggap 3X sebagai U, lalu ini sebagai V. Akar sinus 5X artinya sinusnya yang dipangkatkan 1/2. Kita butuh turunan sekarang. Turunan 3X adalah 3. Sekarang turunkan ini. Ada berapa? Ada 3 unsur. Unsur pangkat, unsur fungsi, unsur sudut. Kita fokus satu persatu. Pangkat dulu yang pertama. Setengah turun ke depan. Jadi setengah. Kemudian pangkat berkurang 1. Setengah dikurangi 1, negatif setengah. Fungsinya jangan dulu dirubah. Sinus 5X. Tulis saja. Kita baru fokus pada pangkat. Sekarang tahap kedua, baru kita fokus pada fungsi. Fungsinya sin 5X. Turunan dari sinus adalah kosinus. Tulis kosinus 5X. Yang terakhir adalah turunan dari sudut. Turunan dari 5X, 5. Simpan di depan. Bisa disederhanakan, silakan menjadi 5/2.
Sinus min setengah 5x, pangkat min setengah 5x, kosinus 5x. Artinya sinus pangkat setengah itu adalah akar. Kalau pangkat min setengah berarti ditulisnya di bawah. Begitu saja. 5 ditulisnya di atas, 2 ini kan di bawah. Simpan di bawah. Sinus min setengah artinya akar, tapi karena min berarti akarnya di bawah. Tulis di bawah. Hanya begitu saja. Kosinus 5x di atas dia karena tidak ada pangkat min, berarti simpan di atas. Ini disederhanakan menjadi bentuk ini. Selesai, tinggal kita aplikasikan ke dalam rumus seperti tadi. Ya, sandingkan bersilangan ini dengan ini. Ini dengan ini berarti sandingkan. Tambah, kemudian 3x dengan ini. Hanya begitu saja. Ya, sederhanakan bagi yang bisa dikalikan 3x dengan 5 jadi 15x. Cos 5x per 2 akar sin 5x. Sampai sini sebetulnya beres. Ya. Namun, kalau kita jeli, ini mengandung akar sin 5x, ini juga mengandung akar sin 5x. Sehingga bisa kita gabung, samakan penyebut kan. Samakan penyebut. Menyamakan penyebut, di SD kita sudah tahu, kali silang aja. 2 kali 3, 6. Akar sin 5x dikalikan akar sin 5x, karena sama, berarti langsung akarnya hilang. Akar sin 5x dikali akar sin 5x, berarti akarnya hilang. Tinggal kita tulis sin 5x. Kemudian yang ini kita salin ulang. Itu menyamakan penyebut kan. Ini kalikan ini, dapat ini. Ini dikalikan dengan 1. Karena di sini ada 1, cuman tidak kita lihat. Ya. 1 dikali ini, berarti tidak ada perubahan. Ini dikali ini, hasilnya ini. Sehingga pembaginya bisa ditulis secara bersama. Ya. Demikian. Sekarang tipe kedua. Tipe kedua itu seperti apa? Tipe kedua itu ketika perkalian dua fungsi. Sinus dikalikan kosinus, atau kosinus dikalikan sinus, atau sekan dikalikan kosekan, dan lain-lain. Itu tipe kedua. Ya. Sekarang kita variasikan, misalkan diketemukan soal begini. Tentukanlah turunan dari V per 6. Ya. Itu tidak jadi masalah, sama saja. U-nya sin X, V-nya cos X. Turunkan. Turunan sinus X adalah cos, turunan cos karena ada huruf C berarti negatif sin. Hanya begitu saja, masukkan ke dalam rumus, sandingkan yang ini dulu, yang atas dulu, atas dengan bawah, tulis ulang, atas dengan bawah, tulis ulang. Ya, begitu. Kita gabungkan ini min tarik ke sini sehingga jadi min. Cos dengan cos jadi cos kuadrat, ini jadi min sin kuadrat. Kalau ditanyakan F aksen X, cukup sampai sini. Sekarang yang ditanyakannya F aksen V per 6, berarti X-nya diganti dengan V per 6. Hanya begitu saja. X-nya diganti dengan V per 6. Ini ganti dengan V per 6. Ini pun diganti dengan V per 6. V per 6 itu adalah 30 derajat. Ya. Kosinus dari 30 derajat, kita tahu berapa? Setengah akar 3. Dikuadratkan. Begitu. Sinus 30 derajat berapa? 1 per 2. Ya. Berarti 1 per 2 dikuadratkan. Begitu. Kuadratkan semuanya. Ini kuadrat itu milik semua ya. Kuadrat itu milik semua yang dalam tanda kurung ini. Milik setengah juga. Sehingga kalau setengah dikuadratkan, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Jadi 1 per 4. 1 per 4. Lalu akar 3 dikuadratkan, langsung akarnya hilang. Ya, karena akar 3 dikuadratkan itu artinya akar 3 kali akar 3. Berarti akarnya langsung hilang. 1 per 4 dengan 3 digabung jadi 3 per 4. 1 kali 3, 3 per 4. Yang ini dikurangi, tulis dikurangi. 1 per 2 dikuadratkan, berarti 1 dikuadratkan 1. Yang atas berarti 1 tetap setelah dikuadratkan pun. Lalu yang bawah 2 dikuadratkan 4. Karena sudah sama, 4 per 4, maka tinggal dikurangi saja atasnya. 3 kurangi 1, 2 per 4. Bisa sederhana lagi? Bisa. 1 per 2.
Itu jawabannya. Jadi kapanpun menemukan bentuk begini, mau derajat, mau radian, tinggal dimasukkan saja di langkah akhir, kemudian lihat tabel. Nomor 10 sekarang. Kosinus 3x dikali sin 5x. Sekarang divariasikan sedikit, di sini ada sudutnya. Sudutnya bukan x lagi, tapi ada koefisien sudut. Sama saja, U-nya cos 3x, V-nya sin 5x. Turunkan, ya, karena C berarti negatif. Turunan dari kosinus itu sin 3x, kemudian turunan dari sudutnya adalah 3. Yang ini pun sama, ya, berarti turunannya positif negatif, positif karena huruf S bukan C. Berarti kosinus 5x. Turunan dari 5x 5. Begitu. Sandingkan sekarang, salin ulang, min 3 sin 3x disandingkan dengan sin 5x. Sekarang atas lagi cos 3x disandingkan dengan 5 cos 5x. Gabungkan yang bisa digabung. Ini kebetulan sudah tidak bisa digabung. Semua angka tertib sudah di depan. Ini sudut, ya. Jadi tidak bisa dipindah-pindah. Yang ini, angka 5 di sini bukan sudut, berarti pindahkan ke depan. 5 cos 3x cos 5x. Ya. Ada yang sama nggak? Tidak ada yang sama. Ya sudah. Nomor 11 terakhir. Ini kita anggap U, ini kita anggap V. Turunan dari cos 2x min 3, karena huruf C berarti negatif, negatif sin 2x min 3, kemudian turunkan sudutnya, berarti turunannya adalah 2. Sekarang yang ini ada fungsi, ada sudut. Turunkan fungsinya, berarti sekant kuadrat 4x. Tidak ada huruf C berarti positif, lalu ada huruf T berarti kuadrat. Sekant kuadrat 4x. Turunkan sudutnya, kita dapatkan 4. Tinggal diaplikasikan ke dalam rumus. Sandingkan yang bersilangan. Atas dulu, sandingkan dengan bawah. Begitu. Atas dulu, sandingkan dengan bawah. Hanya begitu saja. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Yang ini ada angka yang bukan tempatnya, maka simpan ke depan. Jadi, begini hasilnya. Untuk memantapkan, silakan di-pause dulu, ya, kemudian disalin, dikerjakan. Di sebelah kanan itu sudah muncul playlist daftar putar. Silakan diklik untuk melihat daftar putar yang membahas turunan trigonometri. Selamat belajar.